Jadi di sini kami akan mereview atau membandingkan 3 jurnal dengan mata kuliah konsentrasi manajemen pemasaran. Dan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Adi Mursalim. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Strategi pemasaran adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah bisnis harus beroperasi untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran ialah untuk membangun merek. Secara sederhana, konsumen akan lebih memilih produk dengan merek yang sudah ia ketahui ataupun dipercaya sebelumnya. Dengan adanya pemasaran, konsumen akan tahu merek kita, apa saja produk dari merek kita dan apa saja kelebihannya. Kami memilih tema strategi pemasaran ini karena menurut kami strategi pemasaran untuk sebuah usaha itu sangatlah penting. Sebuah usaha akan berkembang pastinya harus mempunyai strategi pemasaran yang bagus dan menarik agar konsumen semakin bertambah. Strategi pemasaran ini penting bagi sebuah bisnis kecil yang berusaha bertumbuh tanpa mengupayakan adanya pemasaran. Sama saja tidak mengusahakan bertumbuhnya bisnis tersebut. Menjalankan strategi pemasaran yang tepat bisa membuat bisnis terus bertambah. Sebuah bisnis akan sulit berkembang apabila pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana cara memasarkannya. Pemasaran salah satu hal yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan bisnis. Strategi pemasaran bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang informasi produk yang dihasilkan kepada konsumen, mulai dari kelebihannya, fitur, dan sejumlah informasi detail mengenai produk. Kemudian kita lanjutkan pada bab 2, yaitu perbandingan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Untuk judulnya, jurnal 1 yaitu perancangan strategi pemasaran pada produk anyaman panda. Studi kasusnya Home Industry Sayo Sakato di Kenagarian Padang Lawe, Kecamatan Koto, 7 Kabupaten Sawalunto Sijunjung. Kemudian untuk penerbitnya yaitu Dewi Diniati dan Agus Rinal. Jurusan Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri UIN, Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 2 Juni 2014. Kemudian jurnal keduanya yaitu judulnya adalah Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram, Studi Deskriptif pada akun subur_batik. Penerbitnya yaitu Dewi Untari dan Dewi Enda Fajariana. Untuk Dewi Untari dari Politeknik Kridatama, sedangkan Dewi Enda Fajariana dari STKIP Pancasakti pada tanggal 2 September 2018. Kemudian pada jurnal ketiga yaitu Strategi Pemasaran Informasi Toko Buku, Studi Kasus di Toko Buku Jatinangor Sumedang. Penulisnya adalah Evi Nursanti Rukmana dan Neneng Komaria. Kemudian dari program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad pada 2 November 2017. Untuk sumbernya pada jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 sudah tertera pada laporan perbandingan jurnal kami. Kemudian untuk persamaan dari ketiga judul jurnal tersebut adalah strategi pemasaran produk yang mereka lakukan untuk mempertahankan konsumen mereka. Sedangkan perbedaannya pada artikel jurnal 1, objek penelitiannya adalah produk anyaman pandan Home Industry Sayo Sakato di Kenagarian Padang Lawe, Kecamatan Koto, 7 Kabupaten Sawalunto Sijunjung. Kemudian tahun publikasinya 2014. Sedangkan di artikel jurnal kedua, objek penelitiannya adalah akun Instagram subur_batik. Tahun publikasinya tahun 2018. Kemudian artikel jurnal ketiga, objek penelitiannya adalah Toko Buku Jatinangor di Sumedang. Tahun publikasi pada tahun 2017. Selanjutnya latar belakangnya. Latar belakang
pada artikel jurnal 1 adalah untuk mampu menciptakan loyalitas pelanggan tersebut, para pengembang usaha perlu memiliki suatu strategi pemasaran yang jitu dalam memasarkan produknya. Karena strategi pemasaran juga merupakan alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang digunakan untuk melayani pasar sasaran di Kenagarian, Padang Lawe, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sawalunto, Sijunjung. Terdapat home industri anyaman pandan yang sedang berkembang, yaitu home industri Sayo Sakato. Banyak produk yang sudah terjual dan sudah berdiri lebih kurang 3 tahun lebih, dengan awal mula berdiri pada bulan 2 November pada tahun 2010. Kemudian pada artikel jurnal kedua, latar belakangnya yaitu umumnya masyarakat modern memanfaatkan smartphone sebagai media untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk belanja kebutuhan sehari-hari dengan cara mendownload aplikasi dari smartphone. Masyarakat mayoritas memanfaatkan aplikasi transportasi online, belanja online, dan media sosial. Kemudian, pada jurnal ketiga, latar belakangnya adalah buku merupakan salah satu produk bisnis yang terus berputar dari tahun ke tahun. Buku memiliki segmentasi dari semua kalangan masyarakat, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, hingga manula. Kian melebarnya bisnis ini menjadikan sebagian orang untuk memasarkan buku ke tiap sudut wilayah yang dianggap strategis dijangkau pembeli. Dilihat dari segi lokasi, Balai Bapukon dapat dinilai memiliki tempat strategis. Tempat ini berada tepat di depan jalan raya yang dilalui oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Sedangkan toko buku Aldi, Ladang Buku, dan Kurnia Buku berada di dalam gerbang Unpad, sehingga hanya dilalui kebanyakan oleh mahasiswa saja. Melihat hal ini, toko buku Aldi, Ladang Buku, dan Kurnia Buku memiliki strategi pemasaran yang berbeda satu sama lain. Toko buku Aldi, Kurnia Buku, dan Ladang Buku memiliki gaya komunikasi yang berbeda untuk memasarkan buku yang dijualkannya. Mereka memiliki strategi pemasaran sendiri dalam menarik pembeli agar menjadi pelanggan. Kemudian, untuk persamaan dari latar belakang 3 artikel jurnal tersebut, yaitu para penulis mempunyai strategi pemasaran lakukan untuk menarik perhatian konsumen atau mempertahankan konsumen mereka. Sedangkan untuk perbedaannya, pada artikel jurnal ke-1, artikel jurnal 1 memasarkan anyaman pandan. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah yang mana selama ini home industry Sayo Sakato melakukan pemasaran hanya lewat event atau pameran-pameran kerajinan tangan yang dilaksanakan oleh dinas atau pemerintah setempat. Untuk artikel jurnal kedua, yaitu memasarkan produk batik. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah menggunakan media sosial Instagram, memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Umumnya, masyarakat modern memanfaatkan smartphone sebagai media untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk belanja kebutuhan sehari-hari. Kemudian, pada artikel jurnal ketiga, memasarkan produk buku. Strategi pemasaran yang digunakan adalah mencari lokasi strategis dan melakukan promosi dengan gaya komunikasi yang berbeda. Jadi, perbedaan dari ketiga artikel jurnal ini adalah para penulis ini mempunyai strategi pemasaran yang berbeda-beda dan produk yang dipasarkan juga berbeda. Selanjutnya yaitu masalah penelitian. Pada artikel jurnal ke-1, penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah semakin banyaknya bisnis usaha yang berkembang, khususnya bisnis home industry. Tidak semuanya mampu bertahan lama. Sebagian besar bisnis tersebut jatuh atau bangkrut karena beberapa faktor. Antara lain faktor manajemen yang masih sederhana, kekurangan modal usaha, dan hilangnya konsumen untuk mencari alternatif produsen lain. Dalam bidang pemasaran, kondisi paling sulit adalah mempertahankan konsumen untuk selalu menggunakan produk dari penjual atau sering disebut dengan loyalitas pelanggan. Kemudian pada artikel jurnal kedua, penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah dilihat dari hasil penjualan periode pertama dapat nilai cukup baik.
meskipun masih jauh seperti yang diharapkan. Subur Batik mengharapkan omset penjualan baik seperti batik-batik yang lain dengan omset tinggi. Jadi tidak akan bisa dihindari masalah-masalah yang dihadapi oleh pemilik akun Subur Batik ini. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal produk Subur Batik, memerlukan biaya promosinya tinggi atau laba atau keuntungan yang masih di bawah harapan. Pebisnis berawal dari masalah-masalah di atas. Jadi akun sosial media Subur Batik ini memerlukan strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan batiknya tersebut. Kemudian pada artikel jurnal ketiga, permasalahan penelitiannya yaitu adalah banyaknya saingan. Buku dan Kurnia Buku memiliki strategi pemasaran yang berbeda satu sama lain. Produk dari ketiga toko buku ini ialah buku non-fiksi dan fiksi yang dibeli dari sesama toko buku dan penerbit. Harga buku yang mereka tawarkan pun bersaing satu sama lain. Sedangkan promosi yang dilakukan ini memiliki konsep sendiri sesuai visi misi toko buku tersebut. Dari segi lokasi, toko buku ini saling berdempetan satu sama lain. Berdasarkan hal di atas bahwa pengelola toko buku menjadi penggerak utama dalam keberhasilan pemasaran buku kepada pembeli. Kemudian, untuk persamaan dari permasalahan penelitian ketiga jurnal tersebut, yaitu adalah memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Penulis artikel jurnal 1, 2, dan 3 memiliki permasalahan dalam meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk yang mereka pasarkan. Kemudian untuk perbedaannya, yaitu terletak pada permasalahan yang dihadapi penulis itu berbeda-beda. Pada artikel jurnal ke-1, sebagian besar bisnis jatuh atau bangkrut karena beberapa faktor, antara lain faktor manajemen yang masih sederhana, kekurangan modal usaha, dan hilangnya konsumen. Kemudian pada artikel jurnal 2, masih banyak masyarakat yang belum mengenal produk Subur Batik. Kemudian pada artikel jurnal ketiga, yaitu banyaknya saingan yang menjual buku. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk pada artikel pertama, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi home industry lainnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan diantaranya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli produk anyaman pandan dengan pendekatan strategi marketing mix 7P. Kemudian kedua, menghasilkan sebuah strategi pemasaran produk anyaman pandan untuk meningkatkan minat beli konsumen dengan pendekatan marketing mix 7P. Kemudian di persamaannya adalah tidak ada persamaan. Kemudian perbedaannya yaitu artikel jurnal 2 dan 3 ini tidak memiliki tujuan penelitian. Sekian dari saya. Kemudian lanjutkan kepada rekan saya yaitu Veronica Vera. Saya Veronica Vera dari kelas pagi A3, NIM 1710416455. Di sini saya akan melanjutkan review 3 jurnal teman saya Fitria Diniati. Langsung saja ke kajian pustaka atau landasan teorinya. Jurnal 1, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori Kotler. Mendefinisikan pemasaran sebagai suatu rangkaian tujuan dari sasaran, kebijakan dan aturan yang menjadi arah kepada usaha-usaha pemasaran. Perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang selalu berbeda. Konsep ini yang mendasari definisi pemasaran. Jurnal 2, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori Zarella, di mana media sosial marketing adalah strategi kegiatan pemasaran dengan menggunakan situs-situs media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Teori dari Winardi menyatakan bahwa strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan merupakan hasil dipadukannya berbagai elemen pemasaran. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran merupakan rangkaian suatu kegiatan yang terarah untuk mencapai sasaran dan dengan pola pikir yang inovatif dan kreatif. Jurnal 3, teori yang digunakan oleh penulis adalah tempat diibaratkannya tempat yang tepat dalam waktu pemasaran produk dan tempat yang aman dalam menjaga keutuhan jumlah produk. Arti lain menyebutkan bahwa tempat penentuan produk, harga dan promosi yang akan dirancang tempat menjadi sumber pengambilan keputusan dalam menentukan konsep strategi pemasaran yang akan digunakan. Persamaannya,
Penulis artikel 1, artikel 2, dan artikel 3 menggunakan teori pemasaran dari ahli dan berisi tentang kegiatan strategi pemasaran itu sendiri. Perbedaannya, dari ketiga artikel jurnal di atas menggunakan teori dari ahli yang berbeda. Jurnal 1 teori dari Kotler, jurnal 2 teori dari Zarella dan Winardi, artikel 3 teori dari Burnett. Kemudian, metodologi penelitian, jurnal 1, teknik pengambilan sampel, sampel secara kebetulan atau accidental sampling. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang terdapat dalam kuesioner, serta beberapa data pendukung lainnya. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini, 1. Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun untuk mengetahui pendapatan konsumen. 2. Metode wawancara. Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mengamati, mengolah laporan-laporan serta catatan yang menunjang penelitian ini. Jurnal 2, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandasan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data, trigumulasi, analisis data bersifat indukatif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jurnal 3-nya, pelaksanaan penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, yang metode penelitian yang mencoba mengangkat fenomena di masyarakat. Masyarakat menjadi subjek kebijakan yang menarik untuk diteliti. Pendekatan studi kasus dalam metode penelitian kualitatif ialah pendekatan yang mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang menjadi topik penelitian tersebut. Persamaan terletak pada artikel jurnal 2 dan artikel jurnal 3, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan terletak pada artikel jurnal 1, menggunakan teknik pengambilan sampel dan metode pengumpulan data. Hasil penelitian jurnal 1, uji validitas. Setelah dilakukan pengujian validitas menggunakan software SPSS 16 for Windows untuk mempermudah pengujian, didapat data dalam keadaan valid dan dapat dikatakan valid karena data yang diperoleh dari perhitungan menggunakan software SPSS 16 Windows lebih besar dibandingkan dengan RAT tabel atau RAT hitung lebih besar dari RAT tabel. Uji reliabilitas terhadap 67 kuesioner yang telah disebarkan terlebih dahulu mendapatkan nilainya berada pada rentan 0,70 sampai dengan 0,90. Maka atribut-atribut dalam kuesioner yang telah disebarkan terlebih dahulu dinyatakan reliable atau erat dan dapat digunakan untuk pengambilan data selanjutnya. Dan masih ada hasil uji lainnya dapat dilihat di proposal. Kemudian jurnal 2, strategi pemasaran subur batik. Melalui wawancara yang menulis telah dilakukan, maka didapatkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan yaitu dengan menggunakan beberapa selebgram yang memiliki followers banyak. Kegiatan pemasaran yang dilakukan ini tidak terbayar, tetapi pemilik akun subur batik memberikan 2-3 kain batik kepada selebgram, dan kain batik tersebut diberikan dalam bentuk baju yang sudah jadi. Selain itu, menurut data akun pemilik subur batik, kesulitan dalam pembuatan produksi baju adalah lama, dikarenakan penjahitnya lama dalam memproses baju tersebut. Pemilik Instagram subur batik mengungkapkan, bila tidak melakukan strategi pemasaran yang didukung oleh selebgram dalam penjualan, maka penjualan akan menurun. Subur batik sendiri telah melakukan promosi melalui fact to fact, mengikuti beberapa pameran budaya yang diadakan di beberapa tempat di kota ataupun kabupaten. Kemudian jurnal 3,
Toko buku Aldi, Kurnia Buku dan Ladang Buku merupakan toko buku yang sejak 2015 membuka lapak di sekitar gerbang Universitas Padjadjaran. Mereka sama-sama menawarkan buku fiksi dan non-fiksi sebagai produk untuk dijual. Sasaran pasar mereka pun sama, ialah siswi-siswi, mahasiswa, dan umum. Produknya, toko buku Aldi, Kurnia Buku dan Ladang Buku sama-sama menjual buku fiksi dan non-fiksi. Dari segi kualitas, buku ini dapat dibedakan lagi menjadi buku hasil terbitan terbaru, buku bekas, dan buku hasil fotokopi. Toko buku Aldi dan Ladang Buku memiliki kesamaan dari jenis produk yang dijualnya, mulai dari buku hasil terbitan terbaru, buku bekas, dan buku hasil fotokopiannya. Promosi menjadi alat atau media memperkenalkan toko buku ke calon pembeli. Toko buku Aldi, Kurnia Buku, dan Ladang Buku sama-sama menggunakan spanduk sebagai media cetak. Kemudian, perbedaannya, artikel jurnal 1, variabel ada yang berpengaruh positif signifikan. Artikel jurnal 2, strategi pemasaran melalui media sosial Instagram, cara yang ampuh untuk meningkatkan penjualan dan tidak mengeluarkan biaya besar untuk biaya promosinya. Artikel jurnal 3, menggunakan 7P untuk menarik konsumen. Kesimpulan dan saran. Jurnal 1, kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji signifikan secara serempak atau uji F dihasilkan bahwa variabel produk, harga, promosi, lokasi, partisipan, dan lingkungan fisik, dan juga proses secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada home industry Sayo Sakonto. Sarannya, 1. Pihak usaha harus lebih meningkatkan marketing mix yang diberikan kepada pelanggan dengan meningkatkan promosi dan produk serta hal-hal lainnya agar target yang diharapkan tercapai oleh pihak pimpinan home industry. 2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk mengamati variabel lain atau penambahan variabel selain variabel marketing mix 7P. 3. Menjaga hubungan dengan para konsumen. Kemudian, jurnal 2 kesimpulannya, setelah menggunakan penjualan melalui media sosial Instagram, peningkatan dilihat dari tabel dalam 1 bulan subur batik dalam penjualan 200 sampai dengan 500 kain batik. Karena media sosial merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mempromosikan produk, barang, dan jasa melalui internet marketing. Caranya mudah, sederhana, tetapi memiliki efek yang luar biasa. Dengan 700 juta pengguna aktif setiap bulannya, Instagram memang tidak dapat disangkal. Kemudian jurnal 3 kesimpulannya, toko buku Aldi, Kurnia Buku, dan Ladang Buku telah menggunakan konsep strategi marketing, mulai dari produk, promotion, price, place, people, proses, dan placing evidence. Dari konsep strategi marketing ini, faktor people atau pengelolaan perpustakaan menjadi faktor kuat di antara 6 faktor lainnya. Mereka harus pandai memanfaatkan lahan yang strategis untuk menaikkan angka pembelian buku mereka. Mereka harus bisa mencari celah agar buku dapat terjual melalui ragam penjualan, dan mereka harus bisa cepat dalam menguasai fasilitas di toko buku tersebut. Persamaannya, artikel jurnal 2 dan 3 sama-sama tidak memiliki saran. Perbedaan dari ketiga jurnal tersebut adalah artikel 1, variabel berpengaruh positif dari signifikan terhadap minat beli konsumen. Artikel 2, subur batik mengalami peningkatan setelah promosi produk dan penjualan produk menggunakan media sosial. Artikel jurnal 3, menggunakan 7P dan harus pandai memilih lokasi yang strategis. Daftar pustaka jurnal 1, referensi yang digunakan terdapat 24 referensi, diantaranya 8 jurnal, 2 skripsi, 2 tesis, dan 12 buku. Jurnal 2, referensi yang digunakan terdapat 19 referensi. Jurnal 3, referensi digunakan terdapat 12 referensi. Persamaannya, tidak ada persamaan. Perbedaan terletak pada jumlah referensi yang digunakan. Bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya,
Yang dapat diambil dari 3 jurnal tersebut adalah bahwa strategi pemasaran sangat banyak dan beragam. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menarik konsumen. Dari ketiga jurnal tersebut kita dapat gambaran strategi apa yang akan kita lakukan untuk mengembangkan usaha kita dan menarik konsumen lebih banyak lagi. Sarannya, pelaku usaha harus kreatif dalam mencari strategi pemasaran yang cukup dan tepat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya dari hasil perbandingan 3 jurnal kami. Sekian dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Veronica Vera dan teman saya Fitria Diniati. Terima kasih.